Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Isania Eliana dari Divisi Pengembangan Potensi Sumber Daya Mahasiswa. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan bedah prestasi khususnya pada mahasiswa-mahasiswa yang ada di jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Jadi di sini kami udah ada satu kakak cantik yang berada di samping saya nih guys. Dan kakak ini sudah meraih beberapa prestasi nih. Baik, untuk kakak cantik sendiri boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Snani. Perkenalkan, nama saya Tifal Joitsa, biasa dipanggil Tifal. Saya dari jurusan Agribisnis angkatan 2020. Oke, Kak Tifal ya. Ya. Baik, langsung aja ke pertanyaan pertama ya Kak. Oke, boleh. Nah, di tahun 2022 ini sudah meraih berapa prestasi Kak? Kalau untuk di tahun 2022, alhamdulillah itu udah ada 2 prestasi. Kebetulan itu yang pertama bulan Ramadan kemarin dan yang kedua baru akhir bulan September kemarin. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada prestasi di bidang apa saja sih yang udah Kakak raih gitu? Kalau untuk prestasi yang berbentuk juara nih, juara ya kan. Kakak udah meraih 2 prestasi di bidang solo song atau solo pop ya. Nah, itu kemarin juara 2 di THP Ramadan Fair HMJ dari Fakultas Perikanan tuh. Habis itu yang satu lagi juara 2 solo song di Faperta Expo. Wow, luar biasa ya guys. Oke, tapi untuk ikut lomba selanjutnya mungkin dah banyak ya Kak ya. Kebetulan kemarin nih baru hari Sabtu ya. Iya. Nah, hari Jumat kemarin baru ikut solo pop bulan bahasa. Pengumumannya besok ya, mudah-mudahan rezekinya bisa dapat juara lagi. Kita doain semoga Amin. juara ya guys. Ya. Amin. Oke, selanjutnya nih Kak. Yang melaksanakan lomba tersebut siapa dan tingkat apa gitu Kak? Kalau yang di HMJ THP itu kemarin dari HMJ THP-nya ya, dari Himalan. Terus yang Faperta Expo itu dari BEM Faperta. Intinya kalau tingkatnya tuh dari tingkat universitas sama tingkat nasional. Oh, tingkat nasional. Belum pernah ikut untuk universitas di luar gitu ya Kak? Kalau untuk universitas di luar, sebenarnya udah pernah ikut itu di 2021, cuman belum rezekinya aja ya. Okay. Tapi untuk ikut lombanya tuh dalam setahun tuh biasanya kakak bisa ikut sampai 5-6 kali lomba. Nah, tapi untuk rezeki meraih prestasinya, itu yang ya rezeki-rezekian, karena kan kita punya saingan. Nah, kita juga punya passion di kita sendiri tuh, kita punya ciri khas sendiri, sedangkan nanti orang yang menilai juga punya kriteria sendiri gitu kan. Oke. Next ya Kak. Dana yang kakak gunakan bersumber dari diri sendiri atau pihak lain, dan jika pihak lain, siapa yang mendanai kakak di dalam perlombaan? Untuk dana sendiri itu kakak pakai dana pribadi. Nah, tapi sebenarnya ini juga jadi informasi juga buat teman-teman, buat adik-adik juga ya di angkatan 2020, 2021, 2022 atau mungkin kakak-kakak yang masih jadi mahasiswa aktif angkatan atas. Tuh kita kan dari HMJ Agribisnis tuh biasanya dapat surat permohonan nih, surat rekomendasi dari penyelenggara lomba, baik itu dari Hima atau dari BEM, biasanya terutama dari Universitas Riau. Nah, jadi kalau misalkan kita itu membawa rekomendasi dari HMJ Agribisnis, otomatis kita dapat potongan biaya pendaftaran, biasanya itu sebesar 10%. Nah, otomatis kita jadi lebih irit kan. Nah, kalau misalkan dengan biaya pendaftarannya sekian, karena untuk lomba solo pop atau solo song ini biasanya biaya pendaftarannya dari 35.000, ada juga yang 50.000, bahkan 75.000. Nah, kalau kita pakai dana pribadi itu kan biasanya merasa keberatan. Nah, itu tadi biasanya kakak memanfaatkan kesempatan untuk jadi mahasiswa rekomendasi dari Agribisnis. Oke. Kalau bisa jangan kakak sendiri ya. Iya, kalau bisa yang lain nih yang nonton juga nih bisa jadi motivasi ke depan, karena kan pasti bakal di-share tuh di grup angkatan masing-masing. Tuh bisa dimanfaatkan kesempatannya. Oke, sip. Next, apa yang melatar belakangi kakak untuk mengikuti setiap perlombaan itu Kak? Tentu latar belakang pertama itu karena kakak hobi. Nah, hobi kakak emang nyanyi. Untuk yang kedua, latar belakangnya
motivasi untuk belajar. Nah, jadi jangan sangka orang yang ikut nyanyi itu cuma sekedar oh dia udah punya skill nih, dia udah punya bakat. Nah, tapi disitulah ketika dia ikut lomba, di situ dia belajar melihat peserta-peserta lain, juga nanti dapat inspirasi. Jadi kedepannya oh iya ada teknik yang harus aku pelajari nih. Nah, juga kita melihat bagaimana kriteria dari masing-masing juri ketika menilai. Nah, kayak gitu sih kalau latar belakangnya. Oke. Nah, lebih kurang itu. Next ya kak, ada nggak tantangan yang kakak hadapin pada saat lomba? Kayak takut atau demam panggung gitu kak. Nah kalau ada nih, gimana cara kakak ngadepinnya? Atau cara kakak untuk menenangkan diri gitu? Oke, kalau tantangan biasanya itu ada di saat ketika kakak ikut lomba tuh kakak ngerasa benar-benar deg-degan parah. Tapi ada juga yang biasa aja. Nah, kalau lagi ngerasa deg-degan parah nih, kakak menepikan handphone. Nah, karena biasanya kalau kita lagi gugup atau lagi gelisah dan kita megang handphone itu makin apa ya, kayak merasa ada sesuatu yang jadi beban. Nah, misalnya nanti ada yang nelpon atau ada yang ngechat. Nah, jadi itu jadi tekanan. Nah, jadi HP disingkirkan. Terus juga fokus aja, berusaha untuk fokus sama oh ya sekarang aku bakalan nampil nih. Nah, jadi juga jangan terlalu difokuskan kalau kita itu nampil untuk mendapatkan juaranya. Nah, tapi gimana kita berusaha santai untuk bisa menampilkan apa yang kita bisa, nah sebaik mungkin. Nah terus lebih juga enjoy ya berusaha untuk enjoy. Apalagi kan kalau misalkan kita bukan peserta pertama, untuk peserta selanjutnya itu kan melihat orang lain, itu kan kita ngerasa kayak oh iya, wah yang ini lebih bagus nih. Iya benar. Nah, jadi kita ngedown dulu. ya, kita sempat ngerasa down gitu kan. Iya, Nah, itu kita berusaha untuk Relax. relax dan kita sama-sama beragama, ya ingat sama Tuhan lah yang Percaya jelas diri ya, Kak, ya. percaya diri. Pasti nanti Tuhan akan membantu kita supaya apa yang kita bakal lakuin itu lancar. Nah itu ya. Wah, selanjutnya nih kak, dari sejak kapan sih kakak merasa punya bakat bernyanyi dan sejak kapan kakak memberanikan diri buat tampil hanya untuk sekedar menghibur orang di suatu acara atau bahkan dapat mengikuti lomba-lomba sekarang ini ha? Oke, kalau untuk bakat sebenarnya itu dari kecil karena emang dari orang tua kakak membiasakan belajar itu juga sambil dengerin lagu. Nah gitu. Kalau untuk ikut lomba-lomba itu dari sejak SD. Kalau ikut lomba dari sejak SD ya. Tapi kalau untuk nampil-nampil, misalnya nih ada acara nampil, itu dari TK udah, dari TK udah. Ya. Nah, jadi luar biasa ya. memang sebenarnya kalau orang bilang apa namanya kakak punya bakat nyanyi, tapi memang bakat kakak lebih sering disalurkan untuk menghibur. Dibandingkan untuk ikut lomba. Ya, tapi kalau untuk ikut lomba juga dari SD ada beberapa kali itu kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu dulu sebenarnya kakak lebih seringnya tuh ikut lomba nyanyi lagu Melayu dibandingkan lagu pop. Nah, gitu. Habis itu baru lanjut ke MTS, SMK sampai sekarang. Nah, sejak kuliah yang emang lebih apa ya? Lebih tertantang untuk mengasah ya. Nah, itu tadi lebih banyak latihan gitu. Oke. Lanjut ya kak, yang terakhir selanjutnya nih, kriteria lagu apa yang sering kakak bawain untuk mengikuti lomba? Untuk lomba biasanya lagu pop sama lagu Melayu, itu tergantung lombanya juga. Nah karena kan ada tuh kategori lombanya yang memang mengharuskan kita membawakan 2 lagu, lagu Melayu dan lagu pop. Nah jadi alhamdulillahnya kakak menguasai nih 2 lagu ini. Oh, berarti udah tergantung lagi dari persyaratan perlombaan ya, Kak? Oke. Nah, terakhir nih Kak, boleh spill sedikit nggak lirik lagu yang sering Kakak bawain untuk lomba gitu? Nah, kalau biasanya lagu ini kan ditentuin ya sama penyelenggara lomba, tapi ada juga yang kita bebas milih lagunya. Kakak bawain lagu yang kemarin aja lah, yang terakhir ya. Oke Kak. Refnya. Oke Kak. Spill sedikit aja Kak. Oke. Malu nih. Gak apa-apa Kak, cc-nya oh ya gitulah. Tutur batinku takkan salah
Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Wah, keren guys. Bagus banget. Oke, sekian dari bedah prestasi singkat dari Kak Tifal Joitsa. Semoga bedah prestasi ini bisa menambah semangat kita semua untuk dapat meraih prestasi dan selalu mengupgrade diri. Sekian dari saya, Isnani Eliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.